Selamat sore Om Hars. Selamat sore Bapak. Pemirsa, kita jumpa lagi dengan Om Hars Hartono Lokojoyo, manusia unik. Bayangkan di sini nggak ada orang, nggak ada rumah, beliau berani tinggal di sini. Baik Om Hars. Iya Bapak. Saya kenal Om Hars itu kan karena Om Hars itu adalah salah satu orang yang menurut saya ya, yang saya searching di internet, saya lihat di Facebook. Menurut saya salah satu pelopor, penggemar, dan pembelajar tentang tumbuhan organik. Iya. Begitu ya? Iya. Yang saya kenal dulunya begitu kan? Iya Bapak. Kalau di Bali kan saya pernah tinggal di sana, pernah Iya. belajar juga di sana. Iya Bapak. Bagaimana tentang Om Hars Iya. menanam bercocok tanam tumbuh-tumbuhan organik yang ada di Bali begitu Iya. kan? Dan hampir 95% pembelinya Orang luar. orang bule Iya, ya, orang luar luar, ya, ya. orang Jepang, orang Eropa, Amerika Iya, begitu iya, ya. iya. Dan Om Hars juga membuka kelas Iya. edukasi tentang tanaman organik. Iya, berkebun organik ya. Ada yang gratis dulunya ya, Iya. karena terlalu banyak akhirnya di Ada juga masih terus ini, Pak. Oh, masih terus sekarang ya. Itu masih Ada terus. di Bali ya. Ya di Nah, Bali. Sekarang biar teman-teman, biar pemirsa juga tahu, Iya. kita mereview kembali ini, mengingat kembali. Kenapa sih Om Hars begitu tertarik, begitu menyemangati, begitu bergelora jiwanya dalam bercocok tanam organik tersebut, bisa disampaikan kepada kita bersama? Baik. Karena menurut saya pekerjaan yang paling baik dan paling mulia menurut saya itu bertani organik. Oke. Paling baik, juga prospeknya juga paling baik. Oh iya. Iya. Alasannya yaitu seperti yang sering saya sampaikan bahwa satu, karena manusia itu butuh makan. Iya. Ya, butuh makan setiap hari, 3 kali sehari, setiap hari sampai mati. Jadi kebutuhan pangannya terus menerus. Oke. Tidak seperti bisnis jam, telepon, baju itu kan tidak begitu menjanjikan. Iya. Tapi bisnis pangan itu adalah bisnis yang tidak ada matinya. Oke. Dan bisnis pangan yang baik adalah tanam makanan yang sehat. Oh. Menurut saya. Oh. Jadi seperti itu. Saya tidak mau menjual makanan yang saya produksi dengan menggunakan bahan kimia. Itu sebabnya saya menanam dengan sistem organik. Pertanian organik itu apa? Pertanian organik adalah pertanian yang kita bercocok tanam ya, yang tanpa menggunakan bahan kimia sama sekali. Itu pertanian organik. Tapi apakah pertanian organik itu hasilnya 100% bebas dari bahan kimia? Tidak. Kalau di tempat lain di seluruh dunia, kenapa? Karena adanya polusi udara, polusi air, polusi tanah, seperti itu. Jadi, tapi caranya, metode kita bercocok tanam itu memang 100% tidak menggunakan bahan kimia apapun. Itu pertanian organik. Nah, jadi pertanian organik zaman dulu dan sekarang itu berbeda. Kalau zaman dulu 100 tahun yang lalu sebelum ada bahan kimia ditemukan, orang menanam tanpa menggunakan pupuk kimia atau bahan kimia, nah hasilnya 100% organik. Tapi sekarang tidak. Kita tidak menggunakan bahan kimia apapun, tetapi hasilnya tidak 100% bebas dari bahan kimia. Kenapa? Karena polusi air tadi, polusi udara, polusi tanah. Jadi produknya tidak 100% bebas, tapi kita sudah melakukan yang terbaik. Itulah pertanian organik. Oke, luar biasa. Jadi kalau di Bali oke lah, apalagi di Ubud ya. Iya. Kan situ iklimnya mendukung, Iya. airnya mengalir tiap hari. tiap hari. Iya. Hujannya juga bagus, Iya. tanahnya subur. Iya. Di sini kan betul-betul tanah hujannya jarang ya. Iya, jarang sekali. Jarang Mungkin sekali. 20 kali lipat lebih sedikit dibandingkan tempat lain. Iya, paling sedikit bukan paling sedikit, banyak ya. Paling- Terus juga tanahnya juga batu-batu. Iya. Ini Om Hars kok begitu yakin nih bisa membuat kebun organik di sini? Apa Bisa, yang mendasari? bisa, karena kebutuhan air itu bukan kebutuhan utama bagi tanaman. Ya. Kebutuhan nutrisi unsur hara itu juga bukan kebutuhan utama. Itu saya mengerti sekali komposisi kebutuhan tanaman, hewan dan manusia pada dasarnya sama, seperti yang sering saya sampaikan bahwa komposisinya yang paling banyak itu adalah udara, kemudian nomor 2 air, baru yang ketiga unsur hara. Nah, unsur hara itu dasar dari zaman bumi ini tercipta sampai dunia ini nanti kiamat. Saya percaya bahwa unsur hara itu tidak akan habis, akan selalu tersedia. Selalu akan selalu ada terus, jangan khawatir ya. Kalau ada yang memproduksi terus dia ya. Ya akan selalu ada. Itu sudah sistem yang dibuat oleh Tuhan. Ya sudah dibuat. Kalau sistem unsur hara di dalam bumi ini bisa habis loh. Kita dapat unsur hara dari mana? Apa dari planet lain? Kan tidak. Jadi itu sistem yang sudah dibuat Tuhan. Jadi
dimanapun di muka bumi ini akan seperti ini terus ya. Nah terus kok di gurun pasir itu tidak ada tanaman sekali Pak Haram. Itu bukan karena tanahnya yang tidak mengandung unsur hara, tapi unsur airnya yang kurang dari jumlah yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh, makanya tidak ada. Tapi kalau kita mampu menyediakan air di padang gurun itu, ya kita bisa bercocok tanam di situ. Seperti itu. Ini nih kalian lihat tumbuh-tumbuhannya ya. Ini tumbuhan apa nih? Ini tumbuhan lettuce. Ini tumbuhan roket. Ini bunga ya. Ini bougainville putih. Ini wal roket. Oh, ini wal roket. Ini bunga telang ya. Bunga telang. Oh, bisa ya? Tidak bisa. Oke. Tadi kita mengira ini rumput ya. Ternyata ini adalah herbal, semacam herbal apa? Bukan, ini sayur. Oh, sayur. Sayur salad ini. Sayur. Ini juga tumbuh ini ya. Iya, saya buang-buang aja. Nih, tumbuhannya. Ini hanya bukan saya belum bertani, ini hanya saya untuk kebutuhan saya aja. Kalau pengen makan salad, saya ada salad itu aja. Dan ini tidak diapa-apakan, tinggal disiram tiap hari aja sudah seperti ini hasilnya. Ini pohon jambu air. Jambunya sudah jambu air. Iya. Jambu air. Buktinya bawah ini tanahnya, beliau bisa. Iya. Cocok tanam dengan baik. Ini pohon apa nih Om? Itu mulberry. Oh, ini mulberry. Mulberry. Saya lihat tadi juga ada anggur juga ya? Ada anggur di sana. Itu anggur. Kita sudah banyak sekali buah-buahan yang kita tanam. Ini juga banyak ini. Coba tomat. Ini nih tomat nih. Tomat. Aduh. Tomat ini banyak sekali dimakan ayam masalahnya. Setiap hari ayam makan. Itu, tomat boleh itu tomatnya. Nah, bisa disorot mungkin. Waduh. Alhamdulillah ya. Ini juga tomat. Bayangkan ini di batu, nih mana kelihatan tanahnya ini? Iya di bunga ya. Ini cuma saya tabur aja sudah tumbuh seperti ini. Oke. Ya, ini tanahnya kering sekali, nggak ada apa-apanya. Ini kan orang berpikir kan nggak, wah apa bisa yang nanam di Sumba? Ini buktinya di batu-batu aja. Bahkan yang minim tanah sekalipun, ya, ini minim tanah. Ini juga nggak perlu dicangkul, nggak perlu dibuat treatment khusus bisa. Ya, ya kedepannya lebih bagus lagi karena sekarang kan saya masih sibuk dengan konstruksi rumah yang kita buat. Saya belum fokus untuk bercocok tanam, hanya ini hanya untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari saja. Tapi ya sudah lumayan ya. Mangga juga ada macam-macam, avocado macam-macam, mulberry, anggur, nangka macam-macam. Samping tumbuhan tanaman organik saya lihat juga ada apa ya, ayam, ada itik juga itu ya. Iya. Nanti gimana konsepnya, mau dibuat? Ya, satu itu untuk membuat keragaman ekosistem. Ekosistem itu antara alam, binatang, tumbuhan, dan manusia. Jadi hubungan yang saling berkaitan. Kita semua itu saling membutuhkan. Seperti itu. Jadi ini makan ini makan ini makan ini, supaya terjadi siklus yang baik. Seperti itu. Siklus ya. Ya. Tapi tetap tetap makanan yang alami ya. Iya. Ini kan tempat saya luas sekali, jadi banyak sekali makanan yang bisa dimakan. Subur-subur nih Om. Iya. Subur. Wah, ini apa ini? Oh, ini tempat sampah aja ini. Oh, tempat sampah. Tempat sampah aja, saya taruh sampah dapur aja di sini. Saya sini belum ketemu satupun plastik saya ini. Memang nggak boleh ada plastik. Kita sebisa mungkin meminimalisir penggunaan plastik karena kita belum bisa menghentikan 100%, jadi hanya mengajak untuk bersama-sama mengurangi penggunaan plastik. Kalaupun kita terpaksa menggunakan plastik, kita gunakan lagi nanti kalau belanja, kita bawa lagi plastiknya, seperti itu. Ini serai ya? Ya serai. Subur banget ya. Iya. Ya, ini juga tidak diapa-apakan. Tidak diapa-apakan, subur itu juga serai ya? Iya, serai. Waduh, kalau begini saya memang yakin nih bahwa ini nanti akan menjadi organik Sumba yang luar biasa nanti ini. Iya. Jadi nanti dalam waktu 2-3 tahun kita tidak akan perlu atau khawatir makanan dari luar. Jadi kita tidak perlu itu. Produksi sendiri. Ya, produksi sendiri. Karena buah-buahan kita akan kebanyakan saya kira. Kita malah jual. Buah-buahan juga tanam nanti kan? Sudah mulai ya. Kan banyak sekali buah-buahan yang udah kita tanam. Berarti nanti di sini buka kelas untuk organik juga? Iya, kita ada edukasi tuh. Mulai ada kelas bercocok tanam, ya, kelas memasak, kelas untuk membuat desain bangunan yang macam-macam, bangunan kayu, bangunan bambu, atau rumah yang aneh-aneh pokoknya. Katanya itu. Ada nanti juga ada sini untuk seni begitu ya? Iya, ada kalau rencananya.
Nanti kita akan punya banyak sekali teman-teman yang ya orang-orang seni itu, kita akan punya banyak teman ya. Mereka akan bisa saya fasilitasi untuk tinggal di sini, untuk mengajar. Mereka juga bisa bikin kelas juga. Jadi supaya orang yang menginap di tempat ini itu tidak hanya liburan saja, tapi juga bisa sambil belajar. Ya. Liburan belajar kan paling hanya 1 jam 2 jam aja, selainnya bisa jelajah Sumba atau apa. Seperti itu. Mau belajar masak ada, mau belajar berkebun ada, belajar bikin rumah ada, ya, belajar musik ada, belajar yoga, belajar meditasi, belajar macam-macam. Betul-betul dapat edukasi. Iya. Edukasi menyatu dengan alam begitu ya. Iya. Sambil menikmati ciptaan Tuhan yang ada di sini, begitu ya Om Hars ya? Iya benar Pak. Oh begini Om Hars, saya agak surprise sebenarnya. Bagaimana? Dulu Om Hars waktu sebelum ini dibangun, Iya. masih belum bangun, masih waktu saya ke Bali. Iya. Dulu kan ada janji tuh. Iya. Kalau Om Hars bangun rumah, Iya. siapa nanti yang orang pertama yang akan menginap, menginap itu disilakan untuk memberi namanya. Iya. Sesuai dengan yang menginap gitu ya. Iya, betul. Okay. Kalau ini udah ada sepertinya ya? Ya ini saya berikan kepada teman saya. Oke, ya. Nanti begitu juga selanjutnya? Iya semuanya. Semua jadi rumah yang akan saya bangun nanti kan saya tawarkan ke teman-teman dekat dulu. Kalau misalkan teman dekat tidak ada yang tertarik atau tidak punya waktu, bukan tidak tertarik, tapi waktunya kadang yang tidak tepat karena kesibukan atau tanggung jawab seperti itu kan mereka tidak bisa. Sebenarnya banyak sekali orang yang mau sekali menjadi orang yang pertama menginap di tempat ini, pasti karena menjadi bagian dari sejarah Hars Garden seperti itu. Ini nih guys, pemirsa yang ingin saya sampaikan. Ini baru 3 sebenarnya. Baru 3. Ini keempat rumah tinggalnya Om Hars dan keluarga. Nanti ke depan ini lokasi beliau luas banget. Bisa untuk ratusan rumah kalau mau. 100 meter ini ya. Baru berapa inilah. Beliau ini yang punya sendiri 3,5 hektar. Nanti akan bertambah lagi, insya Allah kita doakan. Karena beliau mau menambah ke belakang dan juga ke depan itu Om ya. Iya, nah, ini ada kabar gembira bagi kita semua. Bagi teman-teman yang ingin datang ke Hars Garden, mumpung ini masih awal. Nanti setiap rumah yang dibangun kalau sudah selesai, nanti kalau teman yang datang ke sini yang pertama itu disilahkan teman-teman memberi rumah itu, boleh namanya begitu ya? Iya, boleh nama keluarganya, nama keluarga, nama putra, apapun lah. Iya. Intinya ini akan menjadi kenang-kenangan histori untuk selamanya nih. Iya, untuk selamanya. Kalaupun rumah itu saya ganti, tetap nama itu akan saya abadikan. Waduh, ini luar biasa tuh. Berlomba-lomba lah ya. Kata Om Hars masih ada satu lagi tuh. Iya, yang belum dikasih nama satu lagi. Itu sudah Bapak, sudah ada yang pesan. Itu orang Slovenia. Slovenia. Mungkin 2 hari lagi sudah datang ya. Satu orang Indonesia ya, dua Indonesia ya. Sudah orang Indonesia. Yang ketiga Slovenia. 4, 5, 6 selanjutnya kita doakan nanti macam-macam kayaknya nih ya. Macam-macam. Rumahnya macam-macam, entah ya macam-macam, tidak sama. Oke. Tapi memang bukan hanya sekedar itu, di sini penuh dengan filosofi, penuh dengan histori, penuh dengan kearifan. Nah, datanglah ke sini ke Sumbat. Mungkin menurut saya, yang pengalaman saya, ini adalah pengalaman kesan terbaik sepanjang saya diberi hidayah oleh Tuhan untuk berjalan-jalan di beberapa daerah wisata. Menurut saya ini luar biasa. Bukan sekedar tempat yang luar biasa, tapi nilainya, filosofinya, cerita-ceritanya yang kita temui di sini, yakinlah teman-teman tidak akan mengecewakan. Saya menggaransi nih, pulang dari sini pasti keinginan untuk kembali ke sini lagi sangat tinggi. Sangat tinggi. Begitu karena karena Sumba ini luas sekali, dan 2 hari 1 minggu itu kayaknya tidak cukup. Karena menikmati ini begini. Ini saja itu perlu beberapa hari. Ini belum kita jelajah sungai, air terjun di sana. Tadi kita mau mata air yang bawah juga indah. Ada sungai bersih bening. Iya. Tapi berhubung teman kita tadi ada sedikit kakinya agak kram. Mudah-mudahan nanti kita akan berkunjung lain kali lagi tuh. Ya, lain kali kita doa supaya bisa yang sangat jernih di bawahnya. Om Hars itu ya, mungkin sore ini. Iya, baik. Kesempatan yang lain saya ingin tanya-tanya tentang keluarga Om Hars. Iya, baik. Boleh ya? Boleh, Bapak. Oke. Terima kasih pemirsa, ini kesempatan kita berapat mengobrol banyak dengan Om Hars. Semoga dapat menjadi inspirasi, menjadi motivasi, hikmah bagi kita semua
untuk mencari destinasi-destinasi wisata yang memang unik, yang memang memiliki nilai yang tak kalah kalau kita berkunjung ke savananya Afrika atau Australia ataupun Amerika. Di sini melebihi dari itu semua. Ditunggu cerita dan kedatangan teman-teman. Terima kasih.